pendapat apa yang dikatakan oleh dua narasumber tadi, bahwa paling tidak ada dua indikasi yang dijadikan tolak ukur bahwa UNAS ini bermasalah. Yang pertama itu ada kegagalan manajemen dari Dinas. Tentu yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi, menteri. Kegagalan manajemen ini terbukti diunturnya jadwal UNAS. Gitu, Pak. Terus dari narasumber yang tadi menyebutkan bahwa ini ada hubungan dengan kekuasaan, kan berarti ada penyalahgunaan kekuasaan di situ. Karena kekuasaan itu orientasinya dengan abuse of power, berarti kan itu ada indikasi korupsi di situ, Pak. Ya. Nah, itu korupsi gratifikasi, korupsi apa itu tentang tender itu. Nah, tapi yang menjadi masalah kalau pihak-pihak yang berkepentingan seperti Pak Faktiono di DPRD atau Dewan Pendidikan tidak memberikan masukan kepada penegak hukum tentang indikasi penyalahgunaan kekuasaan, kan itu hanya praduga berarti, Pak. Ya. Jadi kalau memang ada indikasi itu bisa dibuktikan dan itu lebih konkret, itu enak bahwa ada indikasi korupsi di situ. Dalam maksudnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Itu pendapat saya. Jadi kalau kesalahan manajemen mungkin kesalahan yang administratif begitu. Tapi kalau abuse of power yang menyangkut pelanggaran korupsi misalnya, terima kasih, itu kan harus bisa dilaporkan itu. Terima kasih, itu kan bisa menjadi indikator kuat secara juridis. Ya. Terima kasih Pak Saiful. Ya, Pak Sulistiono, gimana? Saya kira kalau soal indikasi korupsi dan sebagainya kan adanya UN yang berantakan ini kan KPK sudah mau turun tangan lah. Itu saya kira karena ini kebijakannya sementara ini dibuat dari pusat, ya saya kira di pusat sana yang harus diusut gitu kan. Saya kira Pak Faktiono, saya apa ini ya nggak bisa untuk ngomong itu gitu kan. Tapi nggak usah khawatir karena teman-teman di Jakarta yang kritis-kritis itu juga sudah mendesak dan KPK sudah akan turun tangan kan gitu kan. Tapi yang harus kita pikirkan pertama kali sebetulnya adalah bukan soal duitnya atau apakah ini proyek dan sebagainya ya. Tetapi apakah dengan ujian nasional ini masa depan anak-anak kita itu lebih terjamin gitu kan? Ini problemnya gitu loh. Nah, maka kita harus melihat apakah ujian nasional itu soal-soal yang dikeluarkan akan bisa menjadi juga pembekalan bagi anak-anak untuk menghadapi masa depannya. Saya kira itu pertanyaan besar gitu kan. Kemudian yang kedua, apakah soal-soal yang dikeluarkan ujian nasional ini atau ujian ini berkualitas atau tidak? Itu sederhana. Kita pertanyakan begini, ada dua pertanyaan yang diajukan. Mungkinkah anak-anak yang kemampuan atau kompetensinya itu tidak terlalu bagus bisa mendapatkan nilai bagus pada ujian nasional? Iya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, mungkinkah anak-anak yang kompetensinya itu bagus, ujian nasionalnya bisa jatuh? Gitu kan? Kalau jawabannya Anda bisa tegas menjawab tidak mungkin, maka kualitas ujian itu bagus. Tapi kalau kemungkinan yang tadi, pertanyaan tadi, oh mungkin gitu ya, berarti ujian itu kualitasnya rendah. Sama saja seperti ini, Pak. Dan UN membuktikan banyak anak-anak ya, beberapa anak yang kemampuannya bagus, juara di sekolahnya, UN-nya malah jeblok. Sebaliknya anak yang biasanya tidak karu-karuan itu nilainya bagus gitu kan. Maka kualitas daripada ujian itu jelek. Dan itu bukan hanya sekarang loh ya. Bisa jadi kejadian itu karena proses komputerisasi itu tadi, Pak, yang mungkin dari... Bukan juga. Bocoran soal waktu itu. Karena kalau di Surabaya itu bisa ada tolak ukur tersendiri. Kita kan waktu itu ada RSBI, sekarang dihapus oleh Pak Nuh semua. Iya. Ya, lewat Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya. Karena itu, makanya itu dulu salah juga memutuskan itu. Dan tidak ada pertahanan yang kuat dari Kementerian Pendidikan untuk bisa mempertahankan itu. Kalau Surabaya RSBI itu mestinya nggak perlu lah dibubarkan karena kita biaya sendiri. Dari seleksi itu kelihatan anak-anak yang nilai UNAS-nya tinggi waktu PPDB, yaitu penerimaan peserta didik baru, waktu tes RSBI jatuh dia. Kelihatan anak-anak yang dalam kesehariannya itu dia memang bagus, ranking. Tapi dia seperti sampaikan Pak Sulis tadi,
dia waktu UNAS dia tidak seberapa bagus, kalah dengan teman-temannya yang biasa. Tapi waktu seleksi untuk RSBI kan tesnya tertulis, itu kalah semua dengan anak-anak yang prestasi setiap harinya itu bagus gitu. Berarti kan bisa kelihatan dari kualitas UNAS sebelumnya. Nah kalau sekarang ya belum tahu ini seperti apa. Kita angkat telepon pemirsa di rumah. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Pak Sofyan Sidoarjo ini Pak. Ya, singkat saja Pak, waktu kita terbatas Ini sekali. salah satu bukti lagi ketidakbecusan pemerintah ini Pak. Negara udah carut marut, hari ini UNAS, kemarin bawang putih, perkalian polisi atau apa. Jadi yang terjadi seakan-akan apa, pemerintah udah harus ada yang bertanggung jawab. Bukan meminta maaf dan menyalahkan pihak percetakan Pak. Menteri P dan K itu harus bertanggung jawab. Kalau di luar negeri itu udah malu Pak, dia harus mengundurkan diri. Tapi enak jadi pemimpin Indonesia ini Pak. Tidak ada yang tidak ada yang punya rasa malu dan enggak. Ya Pak, silakan dengan pertanyaannya atau mungkin memberikan masukan kepada kami atau ini yang udah yang jelas ini Menteri Pak, Menteri Pendidikan sudah Pak. Jadi sudah ini kan wewenang dia di sana, kenapa dia nggak bisa meminus ini semuanya? Oke, terima kasih Pak. Setiap tahun ini semakin bagus. Kok tambah hari tambah jelek? Itu dana pendidikan berapa? Kita udah berapa tahun merdeka, gitu Pak. Terima kasih atas masukan Anda. Terima kasih Pak Baktiono. Ini sudah ada beberapa lah permasalahan yang itu tadi, dan ini juga ada untuk soal khusus bagi penyandang tunanetra. Dan di tahun sebelumnya itu soal itu dibacakan oleh guru Pak. Dan sekarang menggunakan huruf braille. Dan beberapa anak yang menyandang tunanetra ini mengaku kesusahan, apalagi dengan soal-soal bahasa Indonesia yang begitu panjangnya. Nah, ini apakah memang cukup efektif seperti ini? Menurut Anda seperti apa? Ya, jadi kalau khusus anak yang berkebutuhan khusus tadi seperti tunanetra itu memang kalau kala itu ya, yang kami waktu sidak itu memang dia tidak ada keluhan. Makanya saat ini loh, kok ya mengeluh semua, gitu, ada soal tertukar dan lain sebagainya. Waktu itu memang tidak dibacakan tahun lalu ya. Tahun lalu dibacakan. Tahun lalu dibacakan ya. Tapi mereka juga mengerjakan dengan sendirinya gitu. Dan sekarang tidak dibacakan. Mestinya kalau mereka apa ya? Ya misalnya kalau mereka itu memang tunanetra, mereka sudah terbiasa kan dengan huruf braille tadi itu. Jadi seharusnya memang tidak perlu dibacakan dengan soal yang dipadatkan. Nah gitu loh. Kalau ini memang soalnya yang semacam ini, berarti apa yang diajarkan di sana atau soalnya ini kan yang tidak sesuai dengan kemampuan dari siswa itu. Makanya kami sampaikan berulang kali untuk UNAS ini jangan sebagai tolok ukur kelulusan siswa. Tapi UNAS ini dijadikan pemetaan di mana kualitas dari pendidikan di setiap daerah itu seperti apa. Kalau dijadikan suatu kelulusan semacam ini, ya kacau, ya stresnya itu mulai kepala daerah, kepala dinas pendidikan, sampai orang tua, sampai siswa. Nanti ini seperti apa? Apalagi UNAS ini juga hasilnya nanti ini dijadikan tolok ukur untuk jenjang pendidikan berikutnya. Untuk masuk kalau terutama di negeri ya, di kota Surabaya ini sebagai jenjang pendidikan berikutnya. Lah ini yang membuat stres beberapa tingkat. Jadi bukan mereka yang penyandang tunanetra saja. Untuk penyandang tunanetra ini sebenarnya lebih efektif dibacakan atau menggunakan braille atau dua-duanya? Ya, bisa dua-duanya, tergantung ya dari apa yang diajarkan dari guru-guru itu. Makanya juga tidak sekedar membuat soal UNAS begitu saja, tidak seperti itu. Jadi kalau anak yang seperti ini, ya ada survei, juga ada, ya turun lah yang dari pusat itu minta, jangan seolah-olah karena dia berkuasa di pusat, akhirnya membuat soal ya seenaknya sendiri tanpa memperhatikan masukan-masukan dari daerah, terutama kalau anak-anak tunanetra juga itu harus seperti apa, kan harus dilihat kemampuan setiap daerah kan juga beda gitu. Ya Pak Sulis, di beberapa daerah ada yang lembar jawaban itu kualitas kertasnya itu tidak sebaik dari tahun lalu. Ada waktu dihapus, ternyata
lingkarannya itu hilang. Dan itu juga kan nanti akan mempengaruhi dalam komputerisasi, bahkan bisa tersalahkan seperti itu. Apakah ya, ini paling tidak itu membuat anak-anak yang dapat LJK yang seperti itu kan menjadi tidak yakin diri, gitu kan? Dan saya kira kalau lihat keluhannya anak-anak, sebetulnya dari tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu apa itu sudah dikeluhkan tipisnya. Tapi kalau lihat dari keluhan anak-anak yang sekarang ini kok kelihatannya lebih tipis lagi dari tahun yang lalu. Lebih tipis lagi, gitu kan? Pak, katakanlah tidak mempengaruhi komputerisasinya, gitu ya, tidak mempengaruhi scanningnya. Tapi anak itu kan menjadi ragu-ragu, gitu kan? Dan itu memberikan pengaruh psikologis selama dia mengerjakan soal ujian, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, tadi soal Braille tadi. Ada nggak LJK yang ABCDE-nya itu dengan Braille? Terus bagaimana diperhitungkan supaya dia bisa menghitami sendiri misalnya. Terus berikutnya, kalau soalnya huruf Braille, kan kadang-kadang mungkin pencetannya itu untuk titik-titik itu ada yang tidak jelas. Anak perlu bertanya gitu kan. Tapi kan tidak ada soal, ya istilahnya anak-anak yang ini tunanetra itu soal awas. Jadi pendampingnya yang tidak bisa membaca huruf Braille itu harus disediakan soal yang persis sama dengan soal yang dihadapi oleh anak ini, tapi ini dalam huruf Latin, gitu kan? Nah ini juga tidak ada, gitu kan? Tidak ada. Dan pengawas pendamping ini kan juga tidak bisa mengambil salah satu soal yang sebagai soal cadangan, karena tipenya tidak sama kan? Karena tadi 20 tipe. Nah, kayak begini-begini ini rasanya memang juga di luar perhitungan Kemendikbud, makanya terjadi macam-macam kekacauan ini, gitu kan? Oh, gitu. itu. Ini saya kira problem. Saya setuju dengan yang terdahulu, misalnya Mbak Rina tadi, ya. Ini sekarang sedang digalang lah supaya otonomi pendidikan itu segera terwujud, dan ini sudah ada beberapa pihak, ya, misalnya Bupati Yahukimo itu menolak adanya ujian nasional, gitu kan. Terus Wakil Gubernur DKI Ahok itu insya Allah hari Jumat nanti ketemu dengan beberapa aktivis pendidikan. Terus tadi Wali Kota Samarinda ngamuk-ngamuk itu karena sampai sekarang soal belum ada, gitu kan, dan sebagainya. Jawa Timur sendiri kira-kira gimana? Jawa Timur kan untuk tadi Mbak Rina kan katakan itu harus diawali dari Surabaya. Nah ini kan bagaimana Pak Baktiono dengan teman-teman itu mendesak untuk wali kota bersikap. Itu bukan di kepala dinasnya loh ya, itu harus kepala daerahnya, gitu kan. Kemarin saya juga berdiskusi dengan beberapa anggota Komisi E DPRD Jawa Timur. Saya katakan ini saya kira momentum yang paling tepat untuk kemudian otonomi daerah itu segera Lantas tanggapan dari Komisi Jawa Timur? Saya hanya minta pada Mas Arifin dan sebagainya itu supaya ya segera disampaikan dong ke gubernur, gitu kan. Nah nanti kalau gubernurnya ya wali kota Surabaya, terus wali kota bupati yang lainnya di Jawa Timur ini banyak yang memahami ini, gitu kan. Nah itu akan goal gitu ya. Yang jelas sepanjang masih ditangani pusat dan pusat nanganinya amburadul begini ini, yang korban sebetulnya adalah teman-teman dinas pendidikan dan sebagainya di daerah. Misalnya tadi soal yang tersisip tadi, itu di dalam pikiran masyarakat kan itu tanggung jawabnya dinas pendidikan Jawa Timur atau dinas pendidikan kota, gitu kan, atau kabupaten. Nah, padahal ini kan soal itu semuanya kan ditangani oleh pusat, gitu kan. Bahwa kebetulan Surabaya percetakannya di daerah Gedangan itu soal lain, gitu loh. Itu soal lain, gitu kan. Pak Baktiono, ini kan besok UNAS, hari Kamis ini kan hari terakhir. Nah, dalam dialog ini mungkin apa yang perlu disampaikan sehingga bisa menjadikan masukan untuk pemerintah pusat agar ke depan tidak terulang kesalahan-kesalahannya lagi? Ya, pertama untuk Dinas Pendidikan Kota Surabaya, ini juga kami harapkan bisa tetap memonitor dan memantapkan anak-anak yang ada di Kota Surabaya, baik negeri maupun swasta, agar mereka tetap konsentrasi, tidak terpengaruh dengan adanya soal yang terlambat ada di daerah provinsi yang bagaimanapun, dan kami harapkan ini tidak sampai menyebar dan bocor kemana-mana, dan anak-anak bisa tenang dan mengikuti UNAS ini dengan baik agar nanti bisa mencapai prestasi yang baik. Kami memang menuntut itu karena anggaran di Kota Surabaya ini dengan fasilitasnya yang sudah kita berikan semua, wajar kalau kami yang di DPRD Kota Surabaya, ini khususnya di Komisi D, ini menuntut itu, karena anggarannya juga telah dan fasilitas juga cukup besar, sekolahnya sudah tidak bayar semua, khususnya yang negeri.
juga yang swasta kita juga bantu dengan anggaran BOPDA, bantuan operasional pendidikan daerah. Tapi untuk yang pusat, jadi kami belum pernah menarik statement kami bahwa kami tidak setuju UNAS. Kami setuju UNAS diberikan, dilimpahkan ke daerah masing-masing. Jadi dari daerah masing-masing, yaitu dengan UNDA, minimal provinsi. Seperti kami sampaikan bahwa di daerah-daerah itu seperti daerah-daerah tertinggal, Jawa Timur aja beda loh ya. Pacitan itu tempat kelahirannya Pak SBY, itu juga wajib belajar cuma 9 tahun. SMA, SMK masih bayar. Surabaya ini sudah tidak bayar semua, khususnya negeri. Dan yang swasta kita bantu juga 152.000 per bulan per siswa, plus 5% itu siswa yang tidak mampu, itu dibiayai sampai mulai topi, tas, buku, sepatu, seragam kita biayai semua. Nah, oleh karena itu kami harapkan dengan kekacauan UNAS beberapa tahun ini, pemerintah pusat itu mau mendengar bahwa otonomi daerah ini termasuk pendidikan loh ya. Ini termasuk. Jadi itu bukan termasuk kewenangan pusat sepenuhnya. Tetapi dalam hal untuk menentukan soal kebijakan pendidikan, kita masih tetap mengacu pada pendidikan nasional. Jadi sana itu mengacu pada memberi arahan-arahan dan juga mengawasi. Lah ini kalau dengan UNAS ini semua ini ditangani pusat, termasuk tendernya, percetakannya. Nah kalau terjadi kekacauan ini, KPK sampai turun, ya daerah tidak ikut-ikut, termasuk di provinsi, kota, kabupaten. Ya biar mereka menterinya dan juga institusinya yang ada di pusat. Ini kan udah setiap tahun kan ada selalu aja permasalahan. Artinya UNAS nggak ada selancar yang kita bayangkan. Kenapa ada itu aja ada? Lah, makanya itu karena pemerintah pusat itu sudah di luar konteks otonomi daerah dan tidak mendengar masukan dari daerah, tidak mau mendengar dari para guru-guru. Ya guru-guru tergabung dari PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, itu sudah protes. Tidak mau mendengar juga masukan dari DPRD yang kecil seperti kami ini. Oh dikira itu anak kecil aja lah daerah gitu. Bukan seperti itu, karena kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan siswa, dan terjun langsung mengetahui kondisi dari daerah masing-masing, itu yang cukup harus diperhatikan juga. Oke, ya Pak Sulis, silakan mungkin ada masukan agar kedepannya tidak terulang seperti ini lagi. Mungkin bisa. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu kepada adik-adik saya SMA, SMP yang mau ujian nasional dan sebagainya itu, nggak usah risau dengan persoalan-persoalan ujian nasional yang tertunda dan sebagainya itu. Apa yang soal yang Anda hadapi itu hadapi aja dengan baik dan yakinlah, karena soal UN itu sebenarnya tidak sulit. Saya kira Kemendikbud tidak kepingin yang tidak lulus banyak. Gitu. Kalau yang nggak lulus banyak itu takut citranya jatuh kan, dianggap sebagai kegagalan pendidikan. Jadi adik-adik nggak usah khawatir soal itu gitu kan. Kerjakan aja dengan konsentrasi, itu satu. Yang kedua saya kira tahun depan seharusnya ujian nasional sebagai syarat kelulusan itu harus dihapus. Gitu kan? Sebagai pemetaan oke. Kembalikan kepada tujuan semula. Yang saya perlu sampaikan adalah tujuan semula UN sebagai pemetaan itu belum pernah juga dilakukan oleh Kemendikbud. Mulai tahun pertama sampai sekarang belum pernah ada laporan misalnya daerah mana kelemahannya apa, daerah mana kelemahannya apa. Belum pernah. Jadi sampai dengan pemetaan pun belum jalan gitu. Sekarang sudah ditambah lagi sekian tahun ini dengan syarat kelulusan dan sebagainya kan. Aduh, itu hapuskan itu sebagai syarat kelulusan, serahkan kelulusan itu pada guru-guru dan kepala sekolah masing-masing gitu kan. Tidak perlu khawatir kalau ada sekolah yang meluluskan 100% siswanya seenaknya sendiri misalnya gitu ya. Itu akan ketahuan kok nanti ketika masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Masyarakat itu cerdas, akan menilai kualitas sebuah sekolah itu dari seberapa banyak lulusan sekolah itu yang bisa diterima ke jenjang sekolah berikutnya, gitu kan? Jadi UN, menurut saya UN justru semakin merusak dunia pendidikan kita. Iya, terima kasih. Maaf sekali karena waktu kita terbatas sekali, dan terima kasih atas kehadirannya Pak Wardiono. Pak Sulis, terima kasih. Sama-sama. Ya, demikian pemirsa dialog kami di Dialog Suara Kota, Suaranya Kota Surabaya. Semoga dialog ini memberikan informasi terbaru bagi Anda, menjadikan inspirasi yang bermanfaat, dan bagi adik-adik yang sedang melaksanakan UNAS, baik itu SMA maupun SLTP dan SD yang akan mengikutinya, semoga lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Demikian Dialog Suara Kota, kita akan sekali kembali di episode mendatang. Saya Rizky Zainal, terima kasih dan selamat malam.